Mereka hidup di antara kita, berbulu, misterius, dan penuh rahasia. Kita pikir kita mengenal mereka. Kita beri mereka makan, tempat berteduh, dan ribuan foto untuk diunggah ke Instagram. Tapi di balik tatapan imut itu, sering kali tersembunyi sebuah drama. Halo, saya Detektif Anabul. Misi saya hari ini adalah membongkar salah satu misteri terbesar di dunia perkucingan, stres. Ya, betul, makhluk yang 90% hidupnya diisi dengan tidur ini ternyata bisa stres berat. Dalam 25 menit ke depan, kita akan jadi detektif. Kita akan cari petunjuknya, identifikasi tersangkanya, dan yang paling penting, kita akan pecahkan kasus ini untuk mengembalikan keceriaan si bos kecil di rumah Anda. Setiap detektif hebat tahu, langkah pertama adalah mengumpulkan petunjuk. Kucing Anda tidak akan mengirim WhatsApp untuk bilang dia stres. Dia mengirim kode. Kode pertama, jadi Master Cilukba. Jika kucing Anda yang biasanya sosialita tiba-tiba jadi ninja dan lebih sering terlihat di kolong kasur daripada di pangkuan Anda, catat, itu petunjuk besar. Lalu lihat kebiasaan mandinya. Kucing itu bersih, tapi kalau dia menjilati bulunya sampai pitak, itu bukan lagi self-care. Itu jeritan minta tolong dalam bahasa bulu. Dan TKP paling krusial, litter box. Kalau tiba-tiba ada hadiah di karpet atau di atas bantal favorit Anda, jangan langsung marah. Anggap itu sebagai surat protes resmi. Kucing Anda sedang menyampaikan keluhan. Dengarkan juga suaranya. Mengeong itu biasa. Tapi kalau dia konser rock melankolis setiap malam tanpa henti, itu bukan audisi, itu sinyal SOS. Terakhir, waspadai perubahan kepribadian. Si manis manja mendadak jadi ratu sinetron yang suka mencakar. Kasus ini semakin panas. Baik, kita sudah punya petunjuk. Sekarang, mari kita identifikasi para biang keroknya. Tersangka utama nomor 1, perubahan. Kucing adalah agen konservatif. Mereka benci perubahan. Pindah rumah, ganti sofa, atau bahkan sekadar menggeser mangkuk makannya, itu seperti kiamat kecil bagi mereka. Tersangka berikutnya, penyusup. Bagi Anda itu bayi lucu, teman baru, atau anak anjing yang menggemaskan. Bagi kucing Anda, itu adalah alien yang menginvasi wilayah kekuasaannya tanpa izin. Persaingan untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya dimulai. Jangan lupakan musuh bebuyutan para ekstrovert, kebosanan. Anda pikir kucing tidur 20 jam sehari karena malas? Bisa jadi karena dia bosan setengah mati. Otaknya yang cerdas butuh stimulasi, sama seperti kita. Lalu ada teror suara. Ingat, telinga mereka itu seperti antena parabola super sensitif. Suara vacuum cleaner bagi kita itu berisik. Bagi mereka, itu seperti monster naga mau menelannya hidup-hidup. Dan yang terakhir, tersangka yang paling sering terlewatkan. Fasilitas yang tidak higienis. Coba Anda bayangkan disuruh pakai toilet umum yang tidak pernah disiram. Jijik kan? Nah, itulah yang dirasakan kucing Anda saat litter box-nya kotor. Oke, detektif. Saatnya melakukan intervensi. Kita akan ubah rumah Anda dari sumber stres menjadi surga dunia bagi si meong. Aturan pertama, berpikir vertikal. Kucing itu pengamat. Beri mereka tahta berupa cat tree atau rak dinding. Dari atas, mereka bisa memantau wilayah kekuasaannya dengan aman dan merasa berkuasa. Ini bagus untuk ego mereka. Kedua, ciptakan zona aman. Kardus bekas jangan dibuang. Itu bukan sampah, itu adalah villa pribadi gratis bagi kucing Anda. Sediakan beberapa tempat persembunyian yang nyaman dan gelap, di mana dia bisa kabur dari hiruk-pikuk dunia. Solusi berikutnya, langganan Cat TV. Cukup sediakan tempat duduk yang aman di dekat jendela.
Menonton burung, daun, dan orang lewat itu seperti serial Netflix tanpa henti bagi mereka. Dan untuk hasrat destruktifnya, maksud saya, kebutuhan alaminya, sediakan banyak tiang garukan. Menggaruk itu cara mereka meregangkan otot, menandai wilayah, dan melepaskan stres. Lebih baik tiang garukan yang jadi korban daripada sofa baru Anda, kan? Terakhir, ingat aturan emas, N+1. Untuk N jumlah kucing, sediakan N+1 litter box, dan sebarkan tempat makan dan minum. Ini mengurangi kompetisi dan memastikan semua kucing merasa punya sumber daya yang cukup. Lingkungan sudah oke, sekarang saatnya mengasah otak. Ingat tersangka nomor 3 si kebosanan? Kita akan habisi dia dengan senjata pamungkas, bermain. Tapi bukan sembarang main, kita harus memicu insting pemburu alaminya. Gunakan tongkat pancing mainan. Gerakan seperti mangsa, kadang cepat, kadang sembunyi di balik bantal, lalu lari lagi. Biarkan dia menang dan menangkapnya di akhir. Ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Soal laser, ini kontroversial. Boleh, tapi ada syaratnya. Jangan pernah akhiri permainan tanpa memberinya sesuatu yang bisa ditangkap secara fisik. Kalau tidak, itu seperti nonton trailer film keren yang tidak pernah tayang. Frustrasi. Dan untuk para jenius bergulu, coba puzzle feeder. Biarkan dia bekerja untuk mendapatkan makanannya. Ini adalah cara brilian untuk membakar energi mental dan fisik. Cukup 15 menit sesi bermain yang fokus setiap hari, dan Anda akan melihat perbedaannya. Kadang, bahkan detektif terbaik pun butuh bantuan dari luar. Ada produk seperti diffuser feromon sintetik yang bisa menyebarkan sinyal damai di rumah Anda, atau calming treats dan catnip untuk relaksasi instan. Tapi, ini yang paling penting dari semua. Jika kucing Anda menunjukkan tanda stres, terutama yang berhubungan dengan litter box, nafsu makan, atau kelesuan, langkah pertama dan utama adalah membawanya ke dokter hewan. Banyak penyakit serius yang gejalanya mirip sekali dengan stres. Kita harus pastikan tidak ada masalah medis yang mendasarinya. Jangan jadi detektif gadungan yang salah diagnosis. Serahkan pada profesional medis. Dan begitulah para agen. Kasus kucing stres berhasil kita pecahkan. Dengan memahami petunjuk, mengidentifikasi tersangka, dan menerapkan solusi yang tepat, kita bisa mengubah agen rahasia yang tegang menjadi partner yang santai dan bahagia. Ingat, kuncinya adalah observasi, empati, dan kesabaran. Anda adalah dunia bagi mereka. Jadi, jadilah dunia yang aman dan menyenangkan. Kasus ditutup. Detektif Anabul selesai bertugas.